Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirinza dan bersama rekan saya yaitu Galuh Damayanti serta Asmarhan Fakriyah dari kelompok 2 dari tugas tinjauan desain interior dan arsitektur. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus halte alun-alun Bandung. Objek ruang publik yang kami akan ambil adalah halte bus alun-alun Bandung dengan konten pembahasan yaitu opening halte bus, kemudian dilanjutkan oleh latar belakang, permasalahan, metode pembahasan, studi literatur, studi kasus, analisa, dan diakhiri oleh kesimpulan. Pertama adalah latar belakang. Halte merupakan salah satu fasilitas umum yang digunakan masyarakat untuk menunggu bus atau angkutan umum. Sebagai salah satu fasilitas penting di dalam kota, di kota Bandung, Jawa Barat, terdapat banyak halte yang digunakan untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum. Salah satu halte terbaik di kota Bandung adalah halte bus alun-alun. Halte alun-alun Bandung ini memiliki luasan kurang lebih 100 meter persegi dan sering dikunjungi masyarakat dari kota Bandung maupun luar kota Bandung. Dengan mempertimbangkan halte alun-alun Bandung banyak dikunjungi oleh masyarakat dari dan luar kota Bandung, kami dari tim penyusun tertarik untuk menganalisa dan mengobservasi halte alun-alun kota Bandung dari segi desain teknologi dan perilaku pengguna halte terkait gaya hidup. Dengan melihat langsung halte alun-alun Bandung dan menganalisa, kami dapat berharap menemukan permasalahan yang ada serta menemukan solusi terbaik agar halte alun-alun Bandung ini memenuhi kebutuhan masyarakat beserta analisa halte terkait desain berdasarkan teknologi yang menjadi solusi dengan perkembangan teknologi pada era kemajuan. Setelah melakukan observasi, kami juga akan merasakan sebagai user tentang bagaimana perasaan atau experience berada di halte tersebut dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dari perspektif user halte. Pertimbangan yang diharapkan dengan desain terkait teknologi pada era Society 5.0 ke depannya, serta solusi terkait desain berdasarkan parametrik desainnya. Selanjutnya adalah studi literatur. Yang pertama terdapat ruang publik. Menurut Rustam Hakim, ruang publik adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, di mana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan masa bangunan. Kemudian, halte bus, menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1996, jenis tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum PKPU terdiri dari tempat henti dengan perlindungan halte dan tempat henti tanpa perlindungan atau bus stop. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menaiki dan menurunkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Kemudian, terkait studi desain parametrik pada arsitektur dan interior dalam revolusi industri. Desain parametrik merupakan integrasi antara pengetahuan digital, arsitektur, dan kemampuan digital. Menurut Oxman 2008, menurut Dino, desain parametrik adalah metode komputasi yang tidak bertindak sebagai metode generatif dan analisis selama proses desain. Desain parametrik besar kaitannya dengan revolusi industri 5.0 dengan menambahkan pengetahuan dan eksplorasi terhadap temuan bentuk baru dalam bidang arsitektur dan desain interior. Melalui perkembangan teknologi, pengguna komputer memungkinkan untuk mengeksplorasi area-area baru dalam industri arsitektur dan desain interior. Selanjutnya mengenai gaya hidup. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya. Menurut Piliang 1998 dan menurut Asel 1984, gaya hidup adalah a mode of living that is identified by how people spend the time, activities, what they consider important in their environment atau interest. Menurut Asel 1986 pada halaman 285 dapat diartikan sebagai sebuah cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka anggap penting dalam lingkungannya. Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait perilaku dan user dalam menggunakan halte bus alun-alun Bandung secara mendalam dan komprehensif dengan metode pengumpulan data wawancara,
yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap beberapa responden. Kemudian dengan metode kuesioner yang dilakukan dengan pembuatan Google Form dengan beberapa pertanyaan, kemudian observasi yang dilakukan dengan cara survei dan pengamatan langsung di lapangan, dan dokumentasi dengan dilakukan mengambil beberapa gambar terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada di halte bus alun-alun Bandung. Bab permasalahan di halte alun-alun Bandung ini, permasalahan yang kami temukan saat observasi yang terkait dengan era Society 5.0 adalah permasalahan terkait kenyamanan penumpang dalam menunggu bus. Sebelum itu, era Society 5.0 merupakan sebuah era di mana masyarakat terbantu dengan perkembangan teknologi. Di halte alun-alun Bandung ini, kami observasi bahwa penumpang yang sedang duduk dalam halte alun-alun Bandung tidak dapat leluasa untuk melihat bus yang akan datang. Selain terhalang oleh beberapa objek seperti manusia atau pengunjung lainnya, penumpang juga tidak bisa melihat dengan jelas karena tulisan yang ada di bus yang menunjukkan arah dan tujuan akhir bus itu terlalu kecil. Untuk metode bagaimana bus dapat diberitahukan kepada masyarakat adalah metode manual, yaitu dengan cara petugas dishub teriak atau memberi informasi terhadap masyarakat yang sedang duduk bahwa. Lalu kita akan masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus yang ada di halte alun-alun Bandung mengenai permasalahan terkait era Society 5.0 adalah studi kasus di mana kurangnya media informatif dan inovasi dalam fasilitas publik halte alun-alun Bandung ini. Dalam penelusuran, pemakaian sistem informasi tersebut masih menggunakan cara yang bisa dibilang cukup kuno, yaitu dengan cara berteriak, yaitu petugas berteriak memberitahukan bus apa yang akan datang. Sedangkan studi kasus yang kami ambil, salah satu contohnya di salah satu fasilitas publik yang ada di Jakarta, yaitu MRT. Semua kebutuhan masyarakat dalam menunggu transportasi semuanya itu berdasarkan online dan digital. Halte bus alun-alun Bandung merupakan salah satu fasilitas umum yang berada di pusat kota Bandung sebagai salah satu akses destinasi pariwisata yang sering digunakan mulai dari masyarakat pribumi hingga wisatawan. Pada era Society 5.0 saat ini memiliki fokus pada konsep terhadap manusia, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, tidak hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Sedangkan desain halte bus alun-alun Bandung saat ini belum sepenuhnya mengaitkan desain berbasis teknologi. Untuk itu dibuat upaya perancangan desain dengan pendekatan teknologi komputasi parametrik, di mana parametrik ini besar kaitannya dengan revolusi industri 5.0 dengan menambahkan pengetahuan dan eksplorasi terhadap temuan bentuk baru dalam bidang arsitektur dan desain interior. Dan seharusnya halte dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang mencakup segala informasi pada halte tersebut, mulai dari informasi jadwal kedatangan bus, arah dan tujuan bus, pembelian dan pembayaran tiket, dan lain-lain, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Adapun alternatif desain perancangan dengan pendekatan teknologi parametrik diantaranya, yang pertama, yaitu desain halte ini mengusung konsep pendekatan parametrik desain yang diadaptasi dari bentuk alat musik angklung yang kemudian diimplementasikan pada bentuk fasad halte yang berupa bilah-bilah kayu. Kemudian alternatif yang kedua, bentuk parametrik pada desain halte diadopsi dari bentuk garis tegas, vertikal, dan horizontal dengan sistem bentuk balok-balok dengan penggunaan modeling bentuk angklung yang diambil dari beberapa bentuknya saja agar nilai implisit dari bentuk halte tetap diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu alternatif ketiga, konsep desain yang diangkat ini terinspirasi dari letak kota Bandung yang dihimpit oleh Gunung Tangkuban Perahu dan Malabar. Nah, bentangan dua gunung ini memunculkan bentuk dinamis yang kemudian diimplementasikan pada bentuk desain halte. Kemudian yang terakhir terdapat kesimpulan. Berdasarkan observasi dan analisa yang dilakukan pada halte alun-alun Bandung, dapat ditarik kesimpulan bahwa desain dari halte bus belum sepenuhnya menggunakan desain berbasis teknologi. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi tim penyusun terkait perancangan konsep desain yang berbasis teknologi komputasi parametrik, sehingga desain dari halte dapat dikaitkan dengan perkembangan revolusi industri yang sangat pesat. Dengan adanya upaya pemecahan solusi terkait desain halte, diharapkan halte ini dapat memenuhi gaya hidup masyarakat Bandung dengan menitik beratkan pada perkembangan era modern yang tidak lepas dari fasilitas-fasilitas yang lebih maju dan praktis.